Itu sebabnya bagi kita, saudaraku, semua orang sudah berbuat dosa, itu artinya perlu penebus, perlu pelepas. Dan kalau kita sudah dilepaskan, tidak boleh wajar berbuat dosa. Sekali kita sudah dibeli, harus keluar. Dan inilah pergumulan yang sesungguhnya. Kalaupun toh kita memang ada kelemahan, tapi bukan itu wajar. Tapi yang sebenarnya kalau boleh jangan tergeletak, jangan jatuh. Tuhan inginkan kita maju terus. Ini yang sebenarnya, saudara-saudaraku. Itu sebabnya kadang-kadang orang berkhotbah juga gak bisa menerangkan dengan sungguh. Dan Alkitab sudah menulis, saudaraku, bisa beribadah, bisa melayani, bisa Kristen berjalan terus, tapi tanpa pengertian yang benar. Dan mereka menegakkan, mendirikan kebenaran sendiri, bukan kepada kebenaran Allah. Mari kita mau perhatikan firman Tuhan dalam Perjanjian Baru. Saya mau ajak kita membaca dengan teliti, dengan baik, supaya semuanya sesuai dengan kehendak Tuhan. Karena kadang-kadang iblis bisa bekerja dengan membaca firman Tuhan, tapi banyak orang menjadikan membaca firman dari kebenarannya sendiri. Kalau kurang teliti, kalau tidak pasrah kepada Tuhan, membaca firman Tuhan bisa salah dalam arti, salah dalam sasaran, sehingga tanpa disadari maka orang sudah mendirikan kebenaran sendiri. Saya perhatikan itu dari Roma pasal yang ke-10. Tapi saya mau ajak kita dulu mengambil pokok yang kita perhatikan dalam Roma pasal yang ketiga ini. Ayat yang ke-10, Roma 3 ayat 10, seperti ada tertulis, tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Kalau ayat 23, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Saudara-saudaraku, sering sekali dengan ayat ini banyak orang mendirikan kebenarannya sendiri. Itu sebabnya Rasul Paulus juga menyampaikan dalam pasal 10 tadi, ayat 1 sampai dengan yang ketiga, saudara-saudaraku, saudara-saudara, keinginan hatiku dan doaku kepada Tuhan ialah supaya mereka diselamatkan. Sebab aku dapat memberi kesaksian tentang mereka bahwa mereka sungguh-sungguh giat untuk Allah, tapi tanpa pengertian yang benar. Ini yang kita harus perhatikan. Jadi
beribadah itu ada firman, ada pelayanan, ada puji-pujian, tapi semuanya tanpa pengertian yang benar. Ayat 3, sebab oleh karena mereka tidak mengenal kebenaran Allah, dan oleh karena mereka berusaha untuk mendirikan kebenaran mereka sendiri, maka mereka tidak takluk kepada kebenaran Allah. Saya memperhatikan di balik ayat-ayat firman Tuhan, malah bisa iblis itu bersembunyi. Itu yang dimaksud tadi, orang giat tanpa pengertian yang benar. Jadi mereka mendirikan kebenaran sendiri. Saudara-saudaraku, ada baiknya saya mau ajak kita baca dulu Roma 3 ini ayat 10 sampai dengan tambah dengan 23 biar tidak terlalu panjang. Jadi 2 ayat saja. Kita baca bersama 1, 2, 3. Seperti ada tertulis, tidak ada yang benar seorang pun tidak. 23. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Saudara-saudaraku, firman ini disampaikan menunjukkan keberadaan manusia secara semua, secara global, tidak ada lagi yang benar, sehingga butuh juru selamat, butuh seorang pelepas. Itu sebabnya Yesus datang dalam Yohanes pasal yang pertama itu ayat yang ke-29. Lihatlah anak domba Allah yang menghapus. Pada keesokan harinya Yohanes melihat Yesus datang kepadanya dan dia berkata, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Jadi inilah makanya ditulis, di bumi ini tidak ada lagi yang benar. Kalau masih ada satu pun yang benar, Yesus tidak harus datang. Cukup dengan yang satu itu, seperti Abraham nanti dengan keturunannya. Tapi sama sekali tidak ada. Makanya Yesus harus datang. Ini ayat 23 tadi, semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Karena sudah tidak ada lagi yang benar, itu sebabnya manusia sangat membutuhkan kelepasan dan sangat membutuhkan penebusan. Itu sebabnya saudara-saudaraku, Yesus Kristus itu datang ke bumi ini dan dia benar-benar membawa penebusan yang membayar kita secara lunas. Tidak ada sedikit pun yang kurang. Dalam 1 Korintus pasal yang ke-6 ayat yang ke-20, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Ini saudara-saudaraku, sering sekali dalam ayat ini orang memakai
tidak pada tempatnya. Karena dengan tertulis semua orang berbuat dosa, jadi seolah-olah ini dipakai kalau suatu waktu dia berbuat dosa, wajar. Semua orang berbuat dosa. Nah gini. Jadi di sini iblis sudah bersembunyi. Orang berbuat dosa wajar. Tidak ada yang benar, semua berbuat dosa. Padahal arti firman ini bukan untuk begitu. Nah ini. Kadang pengkhotbah kalau nggak teliti bisa juga begitu malah. Wajar kalau orang jatuh dalam dosa. Saudaraku, nggak ada yang wajar. Tuhan, kalau kita sudah dibayar lunas, harus keluar dari dosa. Seperti kalau kita taruhlah, beli sepeda dari toko, sudah dibayar lunas, wajar balik ke sana? Nggak boleh, nggak wajar. Nah, jadi itu kalau sudah dibayar lunas, sampai kapanpun nggak boleh lagi balik ke situ. Itu sebenarnya. Amin, saudaraku. Boleh kita mengerti ya? Iya. Tapi kadang-kadang ayat ini dipakai, semua orang berbuat dosa. Kalau berdosa wajar. Nah ini saudaraku, baik pengkhotbah juga bisa begitu. Itu sebabnya bagi kita saudaraku, semua orang sudah berbuat dosa, itu artinya perlu penebus, perlu pelepas. Dan kalau kita sudah dilepaskan, tidak boleh wajar berbuat dosa. Sekali kita sudah dibeli, harus keluar. Dan inilah pergumulan yang sesungguhnya. Kalaupun toh kita memang ada kelemahan, tapi bukan itu wajar. Tapi yang sebenarnya kalau boleh jangan tergeletak, jangan jatuh. Tuhan inginkan kita maju terus. Amen. Ini yang sebenarnya saudara-saudaraku. Itu sebabnya kadang-kadang orang berkhotbah juga gak bisa menerangkan dengan sungguh. Dan Alkitab sudah menulis saudaraku, bisa beribadah, bisa melayani, bisa Kristen berjalan terus, tapi tanpa pengertian yang benar. Dan mereka menegakkan, mendirikan kebenaran sendiri, bukan kepada kebenaran Allah. Itu sebabnya saudara-saudaraku yang kekasih, biarlah Tuhan tolong kita, seperti barang yang sudah dibeli itu tidak boleh lagi kembali kepada si penjual, kecuali kalau ada itu namanya dagang. Tapi kalau dalam Tuhan kan nggak pakai dagang. Mungkin yang beli sepeda itu nggak ada lagi duit untuk makan, lebih butuh duit dari sepeda. Jual lagi lah, murah. Yang penting dapatlah berapa kek, beli beras atau beli apa. Itu namanya dagang. Tapi kalau di dalam Tuhan kan nggak ada dagang. Semua dengan pasti dan semua berjalan dengan baik. Tidak ada ulang-ulang, saudara-saudaraku. Sebabnya kita ini yang harus berjuang terus. Saya perhatikan dalam Tuhan ini nggak ada pakai ulang-ulang. Kalau Adam sudah melanggar, dibuang dari Taman Eden. Ini saudara-saudaraku. Kalau Kain sudah membunuh adiknya, dibuang. Ya. Dan Tuhan mulai lagi dengan
yang baru. Hanya saudara-saudaraku, benar-benar kita di masa kemurahan ya, berbeda di zaman Taurat, berbeda di zaman kemurahan. Nah, kalau di zaman Taurat itu tangan yang berbuat salah potong, saudaraku, nggak ada ampun. Itu sebabnya kalau ada hukum agama masih dalam suasana Taurat, ada hukum cambuk, ada hukum rajam, ada hukum potong. Tetapi di dalam Yesus kita mendapat kemurahan, saudaraku. Tetapi hati kita jangan, karena seperti tadi, bersembunyi di balik ayat-ayat itu untuk mengokohkan kedagingan, kemauan sendiri, mengokohkan dosa. Bukan. Itu sebabnya biar Tuhan ada kemurahan bagi kita. Kalau kita lemah, biar Tuhan yang tolong kita, menguatkan. Kalau kita jatuh, biar Tuhan yang angkat kita kembali. Itu sebabnya saya senang kalau kita menyanyi, ya, kalau kita jatuh tidak sampai tergeletak, dan Tuhan juga akan mengangkat, Tuhan akan menolong kita. Saudara-saudara yang kasih, itu sebabnya hati Tuhan khusus di dalam Yesus, kalau semua pun berbuat dosa, Dia datang menebus. Dan penebusan itu memang, saudara-saudaraku, tidak hanya sekali, tidak hanya sekali. Itu sebabnya Dia mengajar kepada kita kasih Tuhan. Matius pasal 18 tentang pengampunan mulai ayat 21. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali? Yesus berkata kepadanya, bukan. Aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Saudaraku, kalau ini kemurahan bagi kita, Tuhan pasti lebih berkemurahan. Ini. Tapi dasarnya tadi jangan bersembunyi. Wajar orang berbuat dosa karena semua orang sudah berbuat dosa. Jangan. Sama dengan seorang anak kecil. Kalau anak kecil baru belajar jalan, banyak jatuh apa sedikit? Banyak. Tapi kalau anak gadis malu jatuh, malu apa enggak? Malu dong. Nah itu. Jadi kita semakin meningkat, ya enggak boleh jatuh dong. Kalau sudah tua jatuh, udah langsung habis lah. Makanya sering COVID di kamar mandi. Mati saudara itu. Jadi ya kalau kita ini berusaha jangan jatuh. Hanya punya kemurahan, pengampunan itu, ya ini tadi, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Tuhan kita lebih baik lagi di masa kemurahan ini. Kenapa sampai begitu banyak? Karena ada anggapan orang begini,
orang jatuh pertama umpamanya di tempat, kalau kita bilang angka di titik 0, dia jatuh di situ. Ntar lagi jatuh lagi di titik 0, ya itu nggak boleh. Tapi kalau kita sudah jalan, umpamanya udah sampai mencapai titik 5, ya mungkin kecapean, jatuh. Nah ini saudaraku, bukan bilang bisa, tapi yang memang begitulah, ya. Berlakulah kemurahan Tuhan. Tapi kalau kita jatuh terus di titik 0, itu memang sengaja. Berarti dia kembali lagi ke situ, jatuh lagi dia di situ, kembali lagi ke situ, jatuh lagi ke situ. Itu sebabnya jangan jatuh dalam satu hal secara terus-menerus. Amin, saudaraku. Kalau jatuh dalam satu hal terus-menerus itu namanya udah bandel itu. Gak ada pengampunan, saudara-saudaraku. Ya, jadi ya nanti naik lagi. Tadi titik 5 ya, sekarang sudah titik 7. Mungkin ya, atau belum makan, pusing, jatuh lagi, ya bisa saja. Tapi bukan di titik 0 dan di titik 5 dan titik 7. Nah ini saudara-saudaraku, saya lihat perjalanan harus begitu. Bukan artinya harus jatuh, bukan. Kalau Tuhan tolong tidak jatuh. Tapi seandainya tidak jatuh di dalam satu hal yang sama. Sebab kalau orang jatuh di dalam hal yang sama, itu namanya bandel. Itu namanya sengaja. Kenapa dia terus di situ? Nah, makanya kalau sudah begitu nanti dia bilang, ya keledai saja, tidak mau jatuh di tempat yang sama, lubang yang sama. Iya, kita kan lebih dari keledai. Iya, saudara-saudaraku. Jadi Tuhan berkemurahan kalau kita berjalan sampai nanti disempurnakan. Inilah perjalanan rohani kita, saudara-saudaraku. Karena kalau di dalam hal yang sama itu nggak ada perkembangan lagi, saudara-saudaraku. Sebabnya perkembangan kita ini ada di dalam, pertama, untuk masuk dalam penebusan awal itu. Itu kita dilahirkan baru. Habis itu harus berkembang. Cara firman yang kita terima, cara hidup kita bukan lagi dalam dosa lama, tapi di dalam hal bergumul, di dalam melakukan firman, di dalam perkembangan. Ini saudara-saudaraku, ya bisa saja tidak terus berjalan mulus, ada juga kelemahan, saudara-saudaraku. Tapi dalam perkembangan bukan lagi di dalam perkembangan awal dosa lama, tapi sudah mulai menerima peraturan firman yang selalu membawa kita lebih naik lagi. Mungkin di dalam perkembangan itu ada jurang, ada lubang, ada berbatu-batu. Nah, ini saudara-saudaraku. Tapi bukan dalam perkembangan awal dosa lama. Tapi kita sudah menerima firman untuk kita berkembang, bertumbuh. Dan ini yang disebut mengerjakan keselamatan.
Jadi yang pertama itu perlu penebusan, perlu satu melepaskan, itu dari dosa lama. Tapi selanjutnya dalam perjalanan melakukan firman. Ya, ini saudaraku. Dalam perjalanan itu, ya disitulah banyak tantangan tadi. Kalaupun dia tergelincir, bukan lagi di dosa yang lama itu, bukan lagi saudaraku. Kiranya kita mengerti perkembangan dan kita harus sampai dewasa rohani. Dengan itulah nanti kita sampai tidak bercacat celah. Jadi firman yang membawa kita kepada pertobatan penebusan itu dilepaskan. Baru firman yang membawa kita dalam perkembangan. Banyak yang kita hadapi. Mungkin lebih banyak lagi saudaraku, berbatu-batu, ya licin lah, apalah, godaan lah, terlalu banyak lagi. Saudara-saudaraku, tapi mari teguh. Dan jangan berkata wajar kalau jatuh, jangan. Malu dong kalau anak gadis jatuh. Amin. Iya saudaraku ya. Kita nggak boleh berkata nanti jadi itu persembunyian iblis. Wajar kalau jatuh. Nanti terbiasa jadi ibadah yang begitu terus. Itu sebabnya Rasul Paulus mengajar kepada jemaat di Roma itu, ya memang ibadahnya jadi begitu terus. Disebutkan di situ, ya kebenaran sendirilah, ya tidak masuk ke dalam pengertian yang benarlah. Saudara-saudara, keinginan hatiku, ini pasal 10 tadi Roma ya, pasal 10. Dan doaku kepada Tuhan ialah supaya mereka diselamatkan. Jadi tidak selamat-selamat saudaraku. Sebab aku dapat memberi kesaksian tentang mereka, bahwa mereka sungguh-sungguh giat untuk Allah. Ini bagus ini saudaraku. Tapi kegiatan kalau tidak digembalakan, kegiatan kalau tidak dikontrol oleh kebenaran firman, nanti menjadi kegiatan yang tanpa pengertian yang benar. Ini saudaraku. Itu sebabnya Tuhan tahu itu. Dan kalau dia mau naik, dia berkata kepada Petrus, ini Yohanes pasal 21 kita tidak baca. Petrus, apakah engkau mengasihi saya? Iya Tuhan, gembalakanlah domba-dombaku. Dan Tuhan berkata sampai berapa kali? 3 kali. Untuk apa itu? Supaya berkembang. Iya. Karena di dalam hal ini saudara-saudaraku, penggembalaan itu menuntun di dalam perjalanan. Itu sebabnya kalau saya boleh memperhatikan di dalam Yesaya pasal yang ke-40 ayat 11, seperti seorang gembala ia menggembalakan kawanan ternaknya dan menghimpunkannya dengan tangannya. Anak-anak domba di bangkunya, induk-induk domba dituntunnya dengan hati-hati. Ini dalam perjalanan saudaraku. Dan kita bisa mengerti di dalam rohani, perjalanan kita adalah siap bagi hari kedatangan Tuhan yang kedua kali. Ini saudara-saudaraku. Jadi sangat penting penggembalaan. Kalau Yesus berkata kepada Petrus, dan nanti Petrus juga akan mempersembahkan
domba-domba itu kepada Yesus. Dan itu juga boleh kita perhatikan dalam kitab Yehezkiel, saudara-saudaraku. Jadi perkembangan itu tidak terus di dalam suasana satu titik, apalagi yang disebut titik nol tadi. Harus ada perkembangan yang sungguh-sungguh. Yehezkiel pasal yang ke-36 mulai ayat 26. Ada yang bantu baca boleh? Sampai 38. Yehezkiel 36 ayat 26. Ya. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras, dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu, dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Dan kamu akan diam di dalam negeri yang telah kuberikan kepada nenek moyangmu, dan kamu akan menjadi umatku, dan aku akan menjadi Allahmu. Terus Aku akan melepaskan kamu dari segala dosa kenajisanmu, dan aku akan menumbuhkan gandum serta memperbanyaknya, dan aku tidak lagi mendatangkan kelaparan atasmu. Aku juga memperbanyak buah pohon-pohonanmu dan hasil ladangmu, supaya kamu jangan lagi menanggung noda kelaparan di tengah bangsa-bangsa. Dan kamu akan ingat kepada kelakuanmu yang jahat dan perbuatan-perbuatanmu yang tidak baik, dan kamu akan merasa mual melihat dirimu sendiri karena kesalahan-kesalahanmu dan perbuatan-perbuatanmu yang keji. Bukan karena kamu aku bertindak, demikianlah firman Tuhan Allah. Ketahuilah itu, merasa malulah kamu, dan biarlah kamu dipermalukan karena kelakuanmu, hai kaum Israel. Beginilah firman Tuhan Allah, pada hari aku mentahirkan kamu dari segala kesalahanmu, aku akan membuat kota-kota didiami lagi, dan reruntuhan-reruntuhan akan dibangun kembali. Tanah yang sudah lama tinggal tandus akan dikerjakan kembali, supaya jangan lagi tetap tandus di hadapan semua orang yang lintas daripadamu. Sebaliknya, mereka akan berkata, tanah ini yang sudah lama tinggal tandus menjadi seperti Taman Eden, dan kota-kota yang sudah runtuh, sunyi, sepi, dan musnah, sekarang didiami dan menjadi kubu. Dan bangsa-bangsa yang tertinggal yang ada di sekitarmu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan yang membangun kembali yang sudah musnah dan menanami kembali yang sudah tandus. Aku, Tuhan, yang mengatakannya dan yang akan membuatnya. Beginilah firman Tuhan Allah. Dalam hal ini juga aku menginginkan supaya kaum Israel meminta daripadaku apa yang hendak kulakukan bagi mereka, yaitu membuat mereka banyak seperti lautan manusia, seperti domba-domba persembahan kudus, dan seumpama domba-domba Yerusalem pada waktu-waktu perayaannya. Begitulah kota-kota yang sudah runtuh penuh dengan lautan manusia. Dengan begitu mereka akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. iya, jadi domba yang dipersembahkan kepada Tuhan itulah sasaran dari penggembalaan, supaya jangan ibadah sesuai kebenaran sendiri. Ini saudara-saudaraku, karena kita semua adalah Kristen yang ingin sampai masuk hidup yang kekal selama-lamanya, dan itu juga adalah kehendak Allah bagi kehidupan kita semuanya. Saudara-saudaraku, dosa ditebus, dosa dilepaskan, kita dibayar lunas. Kalau kita gabung dengan 1 Petrus 1 Petrus 1 ayat 18-19, kita dibayar
bukan dengan perak dan dengan emas, tapi dengan darah yang mahal. Dan ini harus mengembalikan kemuliaan. Haleluya, saudaraku. Jadi bukan cuma dosa ditebus. Mari kita baca dulu. Nah, ya, siapa yang bantu baca Roma 3 tadi ayat 10? Roma 3 ayat 10. Seperti ada tertulis, tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Tidak ada seorang pun yang berakal budi, tidak ada seorang pun yang mencari Allah. Semua orang telah menyeleweng, mereka semua tidak berguna. Tidak ada yang berbuat baik, seorang pun tidak. Ya, tidak ada seorang, seperti tertulis, tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Tidak ada seorang pun yang berakal budi, tidak ada seorang pun yang mencari Allah. Semua orang telah menyeleweng, mereka semua tidak berguna. Tidak ada yang berbuat baik, seorang pun tidak. Tadi ayat 23, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Jadi ini harus kembali juga, saudaraku. Bukan hanya dosanya dibayar, bukan hanya dosanya dilepaskan, tapi kemuliaan juga harus dikembalikan. Saudaraku, untuk mengembalikan kemuliaan ini sama seperti Esther, harus dia mau menghias dirinya, harus dia mau memakai semua wangi-wangian. Ini saudara-saudaraku. Jadi kita harus memakai semua kebenaran firman Tuhan. Dan kalau kita ada penyerahan yang sungguh, nanti Roh Kudus akan menolong kita sampai Roh Kudus itu berbuah-buah dalam kita. Dan buah-buah Roh Kudus itu adalah sifat penuh dari Yesus Kristus. Harus begitu, saudaraku. Jadi Roh Kudus itu membawa kemuliaan bagi kehidupan kita. Dan kalau Roh Kudus itu, itulah nanti menjadi bintang-bintang di kepala daripada jemaat Tuhan. Itulah perempuan itu. Wahyu 12. Ayo, ada yang baca ayat 1 sampai 3. Boleh tolong. Wahyu 12 ayat 1 sampai 3. Demikian firman Tuhan. Maka tampaklah suatu tanda besar di langit, seorang perempuan berselubungkan matahari dengan bulan di bawah kakinya dan sebuah mahkota dari 12 bintang di atas kepalanya. Ya, itu mahkota, saudaraku, kemuliaan kita. Makanya semua berdoa biar dipenuhi dengan Roh Kudus. Kalau kita belum dipenuhi Roh Kudus, hati kita belum bisa tulus, saudaraku. Orang yang ditebus Tuhan itu harus sampai mengalami hidup yang tulus, jernih di hadapan Tuhan. Jadi kalau kekristenan kita nggak bisa begitu, penebusan itu di titik nol, nggak bisa berkembang lagi, saudara. Jadi kita harus bagai domba yang dipersembahkan. Dan kalau dosa sudah ditebus, sudah dibayar, sudah ada pelepas, kemuliaan juga harus dipulihkan. Dan ini lewat firman penggembalaan yang benar. Ini saudara-saudaraku. Ya. Jadi kalau matahari itu kasih Allah yang semakin bersinar dalam hidup kita. Kalau 12 bintang itu menunjukkan kemuliaan dikembalikan bagi kita. Nanti saudara-saudaraku, kalau penyembah-penyembah yang benar itu semua punya mahkota, itu kemuliaan, saudaraku.
Tapi kalau untuk Yesus, karena kita mengerti betapa hebatnya penebusan itu, betapa hebatnya saudara-saudaraku apa yang Tuhan perbuat bagi kita. Dan nanti sebagai yang mengetuai seluruhnya, tua-tua itu tidak berani mempertahankan kemuliaan itu. Tapi di dalam Wahyu pasal yang keempat, ayat yang ke-10, maka tersungkurlah ke-24 tua-tua itu di hadapan Dia yang duduk di atas tahta itu, dan mereka menyembah Dia yang hidup sampai selama-lamanya, dan mereka melemparkan mahkotanya di hadapan tahta itu sambil berkata, ya Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima pujian dan hormat dan kuasa, sebab Engkau telah menciptakan segala sesuatu, dan oleh karena kehendak-Mu semua itu ada diciptakan. Kita diciptakan, saudara-saudaraku, dan oleh kehendak Tuhan kita semua bisa mengalami ditebus dan sampai dimuliakan, ada bermahkota, saudaraku. Haleluya. Nah, ini jadi kita ini tidak boleh asal begitu, harus berjalan terus. Nah, ini saudaraku. Jadi kita ada nyanyian, ku jalan ke Sion, ke kota Sion, kota Allah. Ku jalan ke Sion, tempat kediaman Allah. Ini saudaraku, harus kita berjalan. Jadi dituntun dari dibebaskan, dituntun dari dibayar lunas, dan kita akan dibimbing terus sampai ada kemuliaan Tuhan. Jadi dosa dibayar, dosa diselesaikan, kemuliaan dipulihkan bagi kita. Dan ini harus proses, ada firman, ada kita berdoa dipenuhi dengan Roh Kudus, dan kita mendapat kasih pengampunan Allah yang luar biasa. Ini saudaraku, makanya kalau perempuan itu ya di atas bulan, itu di atas penebusan Yesus Kristus. Haleluya. Nah, kalau dia ada berselubungkan matahari, itu matahari kasih Allah yang penuh pengampunan bagi kita, sampai siap bertemu dengan Tuhan. Ini saudaraku, dan harus dilengkapi penggembalaan itu sampai mendapat mahkota 12 bintang. Itulah pekerjaan Roh Kudus. Dan kalau semuanya kita nanti semakin dikerjakan Roh Kudus, semua kita ini ada karunia-karunia, saudara itu. Ada karunia berdoa, ada karunia iman, ada karunia yang macam-macam lagi. Banyak saudara-saudara. Pokoknya semua kita dalam pembangunan tubuh Kristus. Tidak ada yang mati, saudaraku. Semua aktif. Harus begitu. Itu sebabnya harus teliti kepada firman dan berusaha untuk hidup di dalam firman sampai dengan hati nurani yang bersih, hati nurani yang murni. Dari situlah kita nanti berkembang. Ada urapan dan ada karunia-karunia Roh Kudus sampai membawa kita nanti bagaikan punya mahkota, saudara-saudaraku. Jadi kalau nggak dipenuhi dengan Roh Kudus, nggak mungkin ada mahkotanya. Mahkota rambut putih ada, itu sudah nggak usah disangkal ya, itu semua pasti. Kalau terlalu ini, saudaraku, ini bercanda ini.
Kalau terlalu putih nanti orang bilang atap seng. Uban yang terlalu putih itu kan ada sampai kelihatannya uban itu licin-licin begitu, saudara. Itu kayak atap seng yang ditimpa matahari. Tapi kita bukan itu mahkotanya. Mahkotanya benar-benar dari Roh Kudus. Haleluya, saudaraku. Jadi harus sampai hati yang bersih, hati yang murni. Dijaga sampai ada hati yang murni. Saudara-saudaraku, Tuhan berkuasa untuk berbuat itu. Karena kehendak Tuhan semua itu Tuhan adakan. Itu di dalam Wahyu pasal 4 ayat 11. Ya Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima puji-pujian dan hormat dan kuasa, sebab Engkau telah menciptakan segala sesuatu, dan oleh karena kehendak-Mu semuanya itu ada dan diciptakan. Setiap perkataan itu berkenaan dengan situasi yang terdekat. Apa yang diciptakan, kita boleh masuk di hadirat Tuhan. Kita boleh mendapat, dimuliakan di hadirat Tuhan. Cuma dalam hati kita nggak ada yang sombong, nggak ada yang merasa aku hebat. Kemuliaan itu, mahkota itu dilempar di kaki Dia yang menebus kita, yang maha mengasihi kita. Itulah Yesus Kristus. Itu sebabnya apa saja pun yang ada pada kita, kita tidak akan merasa bahwa itu satu kelebihan dalam kehidupan kita. Dalam Lukas pasal yang ke-17 itu, kalau saya tidak salah mengingat, kita akan membaca dulu itu. Semua itu hanya untuk hormat, kemuliaan bagi nama Tuhan. Lukas pasal 10 atau berapa? 17-10 ya, terbalik. Demikian juga kamu, apabila kamu telah melakukan segala sesuatu yang ditugaskan kepadamu. Ini saudaraku, dalam penggambaran itu ditugaskan kepada kita, dituntun ya. Hendaklah kamu berkata, kami adalah hamba-hamba yang tidak berguna. Haleluya, saudaraku. Nggak ada yang merasa hebat. Apapun kita ini, saudaraku. Mana tahu nanti Tuhan berkati semua ini, punya karunia-karunia yang hebat dengan luar biasa. Ini kalau Tuhan tambah karunianya nanti, yang main keyboard ini tambah hebat nanti, yang main gitar, yang main drum, yang main semua ini. Nanti kalau Tuhan kasih karunia, haleluya, tidak ada yang mustahil. Ini saudara-saudara. Tapi apapun, hanya untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Karena itu semua dari Tuhan. Ayo kita bersama-sama baca 1, 2, 3. Demikian jugalah kamu, apabila kamu telah melakukan segala sesuatu yang ditugaskan kepadamu, hendaklah kamu berkata, kami adalah hamba-hamba yang tidak berguna. Kami hanya melakukan apa yang kami harus lakukan. Jadi segala sesuatu hanya Tuhan Yesus yang mengadakan itu. Itu sebabnya kita harus sampai berani melemparkan mahkota kemuliaan kita itu. Itu hanya untuk Tuhan. Karena semua dasarnya adalah dari Tuhan. Dia yang rela menebus kita. Amin, saudaraku. Dia yang rela melepaskan kita. Dan oleh Dia melengkapi kita, dikembalikan kemuliaan itu kembali. Baru kita bisa bersama Dia kekal selama-lamanya. Kita nggak dibuang nanti seperti Lucifer. Mengapa Lucifer dibuang dari sana? Ada sombongnya itu. Nah, mau dia kasih mahkota itu, malah mau ditarik mahkotanya Tuhan kepadanya. Keterlaluan, saudaraku. Itu sebabnya tidak boleh terulang lagi.
Semua kita dicipta masuk di dalam pikiran dan perasaan yang ada di dalam Yesus Kristus. Haleluya, saudaraku. Ini harus semakin terjadi dalam kita. Pikiran dan perasaan yang ada pada Yesus Kristus. Karena itulah berlawanan dengan tabiat daripada Lucifer. Dia jatuh, tapi kita kekal di surga selama-lamanya. Tuhan memberkati kita. Mari kita mau datang kepada Tuhan.